Di sini saya akan melanjutkan praktikumnya. Kita kan kemarin sudah selesai book self part 1, koneksi ke database dan ke data dari database. Nah, sekarang kita akan ngelakuin book self part 2, yaitu post data buku. Bentar kok kecil. Open halus. Udah. Untuk gambarnya saya ambil dari Pinterest ya. Oke, kita lanjut praktikumnya. Oke, saya terus oke. Di modul part 2 ini kita bakalan ngelakuin kirim data formulir bookself, atau bisa kita ambil kesimpulan kita bakalan nge-post data digunakan untuk membuat buku baru di database. Nah, pada modul ini kita bakalan ngelakuin penambahan data, create atau insert. Jadi harapannya kita akan buat respon seperti inilah ya. Kita bakalan nambah judul buku, penulis buku, tahun, bukunya sudah selesai dibaca atau belum. Kita akan buat ini ya. Mekanismenya kan berarti kan dari yang saya jelaskan kan berarti kan ada 4 kan ya, data yang bakalan kita kirim. Oke, kita lanjut ke langkah kedua ya. Langkah kedua, database. Jadi harap diingat ya, database-nya adalah ini ya, bookself ya. Di punya saya datanya masih 2 ya, masih belum saya tambahkan. Jadi di praktikum ini kita bakal nambahin data. Oke, langkah ketiga tentang project. Nah, project kita itu ada di folder SMKTI, dan kita buat folder lagi namanya REST-API bookself nomor 1. Oke, di sini ya, filenya masih ada 2. Angka 4 melihat kita gak bakalan ngelihat struktur data, struktur file ya, dan foldernya. Oke, kita bakalan nambah file baru namanya bookpost.php yang berfungsi untuk menambahkan data ke database. Oke, langkah 5 kita bakalan mulai ngoding. Oke, sebelum itu kita bakalan buat ya file baru namanya bookpost.php. Terus kita lihat ketentuannya. File bookpost jika diakses harus menggunakan metode post.
Jika tidak menggunakan metode push, maka beri pesan error metode tidak sesuai. Data request harus dikirim agar tidak dapat disimpan pada tabel. Oke, jadi kita bisa langsung copy ya. PHP oke. Oh, salah. Ini ya. Saya copy sampai die. Oke. Ini kurang. Oke, kurang ya. Tambahin respon 405. Oke. Kalau kita jalan, oh belum waktunya kita jalankan. Jadi setelah kita buat ini, kan kita sudah buat ini ya. Langkah selanjutnya kita bakalan ngelakuin proses ini, membuat request baru ya. Oke, kita buat request baru. Post dengan URL-nya seperti ini. Saya jangan lupa kasih ini ya, port 8080. Kalau saya send, maka error metode tidak sesuai. Sama ya, seperti ini ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa pengguna sedang mencoba untuk melakukan permintaan get. Kita di post, kita pakai post ya. Jadi kalau kita pakai post, metodenya kita ganti. Post, kita send, metode sesuai. Oke. Kalau kita pakai metode post, maka metode sesuai. Nah, maka 6, validasi data. Kita bakalan ngelakuin ini, validasi data ya. Oh, validasi request. Kita bakalan copy ya ini. Itu validasinya. Title, author, year, sama is complete. Is complete ada 2 ya. If is set is complete sama if post is complete. Dan $post is complete. Tidak sama dengan 0. Is complete harus bernilai 1 atau 0. Saya copy. Ini saya hapus. Saya copy. Oke, saya rata dulu ya. Echo debugging, validasi sesuai. Oke, kita jalankan. Request title wajib dikirim. Oke. Untuk proses itu kita harus tambahin ini ya. Kayaknya title
title, ntar kita proses lagi ya. Title, author, author, years 1999 sama is complete ya. Berarti cuma 3 ya. Validasi sesuai. Kalau tidak kita isi 1, maka request years wajib dikirim. Kalau kita aktifkan validasi sesuai. Oke. Untuk kode debuggingnya selesai ya di sini ya. Karena ini ya. Is complete ya. Tipe. Oke. Sampai sini ya. Angka 7 menerima request data. Menerima request data title ya. Jadi kita copy aja ya. Oke, kalau menerima request data title itu seharusnya nilai title-nya yang bakalan dipanggil ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk proses menerima request data title sudah selesai ya. Oke, gimana ini? Memastikan title tidak boleh sama. Memastikan title tidak bersama ya. Berarti ini for debugging. Ini kalau debugging ya. Saya hapus. Saya copy ya. Jadi kita coba kalau Bentar, saya samakan ya. Percobaan 2. Kita coba. Percobaan 2. Saya send. Data percobaan 2 sudah ada. Ya, errornya jalan ya. Secara keseluruhan digunakan untuk memeriksa apakah sebuah title dikirim melalui metode post sudah ada dalam tabel book atau tidak. Jika sudah ada akan memberikan respon error ya. Sama ya kayak ini ya. Karena data percobaan 2 itu sudah ada. Makanya error. Oke, setelah mengetahuinya kita coba gunakan. Sama kan? Langkah 8, memasukkan data ke dalam database. Masukkan data ke dalam database. Kita akan copy ini. 1, 2. Oke. Untuk kode ini ya, kita bakalan tambah di bawahnya. Memperoleh data inputan, kemudian memasukkan data ke dalam database. Memperoleh data inputan. Nah, data inputannya ada di mana? Ada di atas kan? Ini ya, author, years, sama is complete kan. Oke, kita baca lagi. Ternyata nggak ada proses ya. Ini cuma digunakan untuk memperoleh data inputan dari request. Dan kemudian memasukkan ke dalam
database. Seperti title buku, years, author, dan is complete-nya ke dalam data tabel buku, books ya. Langkah 9, mengambil ID pada data yang baru saja kita simpan. Oh ya, berarti kalau kita proses ini ya, is complete 0, saya proses send. Oh, salah. Data gini. Aku senja. Ini kan saya send. Statusnya 200 oke, tapi ininya enggak itu ya. Konsolnya enggak itu ya. Enggak nampilin ya. Tapi datanya sudah masuk. Kita cek. Karena sudah 200 oke ya. Loh, ini masukkan buku senja tahunnya 1999. Oke, sudah masuk ya. Seharusnya di proses 8 ini kita bisa lakukan masukkan data. Nah, di langkah 9 ini kita akan mengambil ID pada data yang baru saja kita simpan. Jadi kode ini digunakan untuk memanggil data yang baru saja kita simpan ke dalam database. Jadi kita copy, kita masukin ke sini. Oke. Oke nih. Copy. Kiri kan. Saya atur dulu ya biar enak dibaca. Oke, dari atas sampai bawah ya. Gini ya. Insert data berhasil. Insert ID. Menambahkan data. Ini query ya. Dan ngirim respon. Oke, sudah selesai ya. Lalu kita bakalan nambah respon gagal. Di langkah 10 kita bakal nambah respon gagalnya. Oke, mengirimkan respon gagal. Respon kode echo JSON input. Oke. Datanya kita bakalan nambah data lagi ya. Nambah data apa ya namanya? Belajar REST API. Enggak. Ini aja ya. Saya nambah ini ya. Ada pragmatic programmer. Title-nya saya The Pragmatic Programmer. Yang punya siapa? Andriwan. Pada tahun 1999. Oh, 98 ya. Tahun 98. Oke.
Saat kita send, datanya masuk ya. ID 4, title-nya The Pragmatic Programmer, tahun pembuatan bukunya 1998, autornya Andrew Han, is complete-nya 0. Oke, kita cek di database kita. Kita coba pakai ini aja ya, buget ya. Kita send. Ini ya, masuk ya. ID 4, title-nya Pragmatic Programmer. Tahun pembuatannya 1998 ya. Oke, untuk proses push buku atau book push sudah selesai sampai sini. Kalau memang ada yang error dalam praktikum, bukan praktikum ya, self part 2 ini, nanti bakalan saya lihat ya kalau kita bertemu. Oke, nanti bakalan kita cari tahu lah kesalahannya. Oke, pertemuan 8. Pertemuan 8 Bookshare part 2 sudah selesai sampai sini ya. Kita lihat ya database-nya untuk terakhir kalinya ya. Oke. ID 4 The Pragmatic Programmer. Jadi saya sudah nambah 2 buku ya ke dalam database. Oke, kita tutup ya. Terima kasih.